Rahim, makalah yang ke-75 pada menyatakan tasawuf dan di mana berdiri tasawuf tersebut. Wa ala ayyi syai'in mabnahu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, usika bi taqwallahi wa ta'atihi. Aku berwasiat kepadamu, aku nasihati akan kamu dengan bertakwa kepada Allah dan dengan taat kepadanya. Wa luzumi dhahiris syar'i wa salamati sadri, dan senantiasa melazimkan zahir-zahir syariat dan juga menjaga hati, wasaqahun nafsi, dan juga mengontrol diri, dan juga wa hifdi hurumatil masyayikh, dan juga menjaga kehormatan syekh yang arif billah, wal usrah ma'al ikhwan, dan juga berbuat baik bersama saudara-saudara, wan nasihah lil asagir wal akabir, dan saling menasehati, menasehati baik kepada yang kecil, asagir wal akabir, dan orang yang besar. Wa tarkil khusumah, dan meninggalkan perdakwaan, meninggalkan permusuhan. Wal irfaq, dan meninggalkan timbun harta. Dan juga wa tarki suhbati man laisa min tabaqatihim, meninggalkan bergaul dengan orang yang bukan tabaqatihim, yang bukan kelompoknya. Wal muawanah fi amrid din wad dunya, dan saling bantu membantu pada urusan agama dan dunia. Wat tasawuf laisa ukhidha 'anil qil wal qal. Tasawuf itu bukanlah dipahami daripada katanya dan katamu, walakin ukhidha 'anil ju', akan tetapi tasawuf itu didapatkan daripada menahan lapar dahaga, wa qabdil ma'lufat, dan menjauhkan perkara-perkara yang disukai, wal mustahsinat, dan juga menjauhkan perkara-perkara yang bagus menurut kita, yang elok menurut kita. Wa tasawuf mabni ala thamani khisal. Tasawuf itu terbina di atas 8 perkara. As-sakha li Sayyidina Ibrahim alaihi salam, kemurahan hati yang pertama bagi Nabi kita Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Waridha li Ishaq alaihi salam, dan ridhanya Nabi Ishaq alaihi salam. Wassabar li Ayyub alaihi salam, dan juga kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam. Wal isyarah li Zakaria alaihi salam, dan juga isyarah bagi Nabi Zakaria alaihi salam. Wal gharbah li Yahya alaihi salam, dan juga miskin bagi Nabi Yahya alaihi salam. Wat tasawuf li Musa alaihi salam, dan tasawuf bagi Sayyidina Musa alaihi salam. Wasiyahah li Isa alaihi salam, dan juga mengembara bagi Nabi Isa alaihi salam. Wal faqri li Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sahbi kulli wa sallim ajma'in. Dan juga fakir bagi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas segala kerabatnya daripada para nabi dan para rasul
dan seluruh keluarga besarnya dan sahabatnya tiap-tiap sekalian. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, baru saja kita mendengar makalah daripada Abuya, dan juga pada kesempatan ini makalah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-75 pada menyatakan tasawuf. Tadi sering kita dengar masanya istilah-istilah mengenai tasawuf. Ya, tasawuf. Menjaga dari Imam Al-Ghazali, karena tasawuf hakikah bila ismen. Masa Nabi awal kepada dari Imam Al-Ghazali, masa Nabi awal karena tasawuf hakikah bila ismen. Tasawuf itu hanya ada secara hakikatnya, tidak dikenal orang namanya. Menyerta tasawuf dino karena tasawuf isman bila hakikat. Tasawuf sekarang lebih banyak orang mengenal istilahnya, nama tasawufnya ketimbang hakikat tasawuf yang ada di dalam dirinya. Yang kepada Imam Al-Ghazali. Maka pengajar Syekh Abdul Qadir Jailani makalah yang ke-75 yaitu mengenai tasawuf wa ala ayyi syai'in mabnahu, dan tasawuf itu dibina dari apa? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi beliau melanjutkan, usika bi taqwallah wa ta'atihi. Aku wasiat kepadamu dengan bertakwa kepada Allah dan melakukan taat kepadanya. Wa luzumi dhahiri syara' wa salamati sadri, dan juga melazimi zahir-zahir syariat dan juga menjaga hati. Maka sesuai dengan judul makalah yang ke-75 yaitu mengenai tasawuf, yang mana tasawufnya adalah urung pegah putranya tasawuf. Menyertai baca kitab yang tasawuf ada beberapa definisi. Ada yang mengatakan tasawuf itu akhlak, ada yang mengatakan tasawuf itu al-wuquf ma'al adab syar'iyyah zahiran wa batinan, berhenti wukuf, berdiam diri ma'al adab, bersama adab yang syar'i baik secara zahir dan secara batin. Ada yang mengatakan tasawuf itu adalah punaniku macam-macam lah hutur hati di hadapan Allah. Ada yang mengatakan jalan untuk dekat kepada Allah. Namun di antara padung-padung definisi ataupun pengertian daripada tasawuf tersebut, ya, karena kepegah di dalam kitabnya tasawuf tersebut wahiyal akhlaqul ilahiyah, dianya itu adalah akhlak ilahi, akhlak Allah, ya, akhlak ilahiyah, wahiyal akhlaqul ilahiyah. Maka tandanya definisi tasawuf bukan daripada ahli tasawuf, maka kita tidak akan mendapatkan apa itu tasawuf sendiri. Kita mendengarkan tasawuf dari orang yang bukan ahlinya, mengatakan orang itu kepada kita yang mendengarnya. Kita yang mendengar kata-kata tasawuf dari orang yang menyampaikan tasawuf itu, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Tidak bisa kita mendapatkan hakikat daripada tasawuf itu, karena dia
bukan ahlinya. Hai tasawuf Bandung tanya ngata dengar putra tasawufnya. Tapi uronyo di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf baru tadeku bahwa tasawuf yang dimaksud oleh Abuya bukan hanya sekedar baik zahir, bukan hanya sekedar berakhlak secara zahir, namun hati tidak berjalan kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang dia mampu berakhlak secara zahir. Zahirnya dia tidak mencela orang lain. Zahirnya dia tidak mencaci orang lain. Tapi hati kecilnya itu ada dengki terhadap orang lain tersebut. Maka walaupun zahirnya berakhlak, batinnya kacau, di dalam tasawuf itu bukanlah akhlak. Walaupun secara zahir baik. Nyoku lebih haluh long tadeku mengenai tasawuf ruh tanyoka di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ketimbang sebelumnya. Karena makna tasawuf sendiri yang dipegah oleh Abuya, tasawuf yang saya maksud adalah tarekat. Tarekat yang saya maksud adalah hadap hati kepada Allah. Ya. Tauhid yang saya maksud adalah hakikat. Hakikat yang saya maksud adalah cahaya Allah. Maka untuk mendapatkan cahaya Allah, yaitu dengan tasawuf. Untuk mendapatkan cahaya Allah yaitu dengan tasawuf. Nyo baru tehahlon pemikiran tanyo tehahlon umno lagu tasawuf. Ya. Sebab bicara tasawuf itu sendiri, orang-orang alim tahu tasawuf itu. Urung-urung Mbak Gayah paham tasawuf menurut yang dia paham tasawuf. Ya, berakhlak berkarimah. Namun hakikat tasawuf bukanlah semata-mata dibina di atas akhlak yang baik. Karena hakikat daripada tasawuf tersebut yaitu akhlakul ilahiyah, ataupun hadis Nabi yang kita dengar di dalam majelisnya, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Itulah tasawuf. Kon akhlak tanya munyo tamu akhlak di aduh tanya itu bukan tasawuf. Akhlak itu berdiri di atas kita, maka itu bukan akhlak menurut sudut pandang tasawuf. Hinoku sangat halus perjalanan untuk menuju kita kepada Allah. Kon bangkatan ku menau langsung menang. Kon menang di dalam berkehidupan. Maka jika pegah di dalam kitab-kitab ataupun lelah yang tak baca, yang tak dengar, bahwa ada banyak hijab. Sebenarnya hijab satu, maka le hijab. Banyak hijab. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 70.000. Yang le yang pegang hijab-hijabnya. Pendinding kita, penyebab kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab-hijab. Kesimpulkan oleh ulama tasawuf, ulama ahli sufi, hijab itu adalah kita sendiri. Di antara ratusan hijab, di antara ribuan hijab, 70.000 hijab kita pernah mendengarnya. Ulama tasawuf, ulama ahli sufi menyimpulkan bahwa hijab yang paling besar daripada hijab-hijab itu adalah diri kita. Terlihat keberadaan diri kita, itulah hijab, itulah penghalang kita tidak bisa memandang Allah. Itulah penghalang sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah, walaupun Allah itu sangat dekat. Penyebab di
Penyebab karena kita menyaksikan diri kita. Ya, walaupun kita mengatakan pada niat-niat salat, pada niat-niat beribadah, macam-macam lah karena Allah lillahi ta'ala, tapi karena kita tidak tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Otomatis orang yang tidak tahu siapa dirinya, dia tidak akan tahu Tuhannya. Dan tidak sadar kita menuhankan diri kita. Kita menghambakan bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita. Kita bertuhan bukan kepada Allah, tetapi pada diri kita. Ini bahayanya bagi siapa saja yang tidak mendalami, yang tidak menjalani bahagian di dalam tasawuf. Hanya berjuang ini sedikit pun tidak ada bahagian di dalam ilmu tasawuf kami ini, yukhafu alaihi su'ul khatimah, maka matinya ditakuti di dalam keadaan su'ul khatimah. Maka beliau melanjutkan wa adna nasib minhu, sekurang-kurang bahagia, wa adna nasib, sekurang-kurang bahagia bagi orang yang, untuk orang yang dianggap orang itu sudah berada di dalam jalan tasawuf, at-tasdiq wa taslim li ahlihi, yang sekurang-kurang dia percaya kepada ilmu ini dan dia taslim, menyerahkan dirinya bagi ahlinya. Yang sekurang-kurang bahagia roh danyo di dalam ahli sufi, ahli tasawuf. Percaya saja, pujir kepegah percaya saja sekurang-kurang. Karena le urang yang hana percaya, le urang yang hana percaya, bahkan le urang yang hana percaya. Padahal urang yang hana percaya, dia mempercayai tasawuf itu sendiri. Urang yang hana percaya, dia mempercayai ilmu sufi itu sendiri. Dia datangnya, bah urang yang hana percaya, yang hana percaya, katanya tasawuf farduin lam dibuat. Kami tidak menafikannya. Yang bangandung ulun yang hanya sepaham dengannya lagi bulan. Tasawuf itu wajib. Yang menurut ulun yang bertanya. Ilmu sufi itu benar ada. Tetapi pakon handruh mupeti. Nah, itu karena tasawuf dan ilmu sufinya han semudah dipatih liakai nyo tasawuf mono tasawuf langsung itu dianggap anak-anak semudahnya. Bahkan imam-imam mazhab sendiri imam pula. Nah, Imam Syafi'i pada masanya dia tidak mendalami tasawuf awal, bahkan membenci tasawuf. Oh, kalau dah taubat Bandung dulu Imam punya Bandung dulu taubat mempelajari tasawuf. Nah, di dalam kitab Syawahid, judul di dalam kitab ini Syawahid Imam Arba'ah Anit Tasawuf, kesaksian, penyaksian imam tempat terhadap tasawuf. Banyak Imam Ahmad bin Hanbal han tagai-tagai betul. Imam Hanbal ini tigukun banyak untuk dia kerja kena lam majelisnya leu rumbangai, lam majelisnya rumah lain rumbangai tajar rumbangai. Lianna rubbama kana ahaduhum jahilan bi ahkami dini. Ya, le urung-urung yang jahil dengan hukum agama. Yang kepegah baan buat wa alaika bil hadis wal kitab. Ikahnya kun Imam Hambali kama apa kitab mantam. Kama apa ayat mantam, kama apa hadis mantam, wujud kerawi hadis mantam. Yang ilmu yang dinasihat oleh Imam Hambali banu. Kemudian dia melum Imam Hambali, dia melum majelis tasawuf. Putra itu lah leurung yang leurung bangai di dalam dia. Itulah tentang takut kepada Allah, itulah tentang huzur hati kepada Allah. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbalnya Imam Pulut Hanatong dibahas tentang
di dalam majelis benar. Maka musadar Oman bro that Rugehet that lum ka berilmu, tapi hanya tong lum bahas tentang bagaimana agar hati kita ini senantiasa hadap kepada Allah. Maka mau balik rumah, gebalik nasihat awal, yang mana nasihat awal hainu kapujiuh majelisnya. Wa iyyaka an mujalasah haula'il qaum alladhi samu anfusahum sufia. Bet tagad-tagad kaputo, bet tagad-tagad kadu, maurung yang pernah ada sufi, maurung yang pernah ada tasawuf, bet tagad-tagad kaputo, maurungnya. Duduk nasihat balik. Alaika bi mujalasah haula'il qaum. Silahkan hari ini engkau berguru dengannya. Yang di saat kagak kami proses li Imam Ahmad bin Hanbal, Aba Hamzah Al-Baghdadi, guru tasawuf daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka yang sekelas imam pun, akal imam pun, kon tasawufnya awal. Aku buat tasawuf. Lu si malam kono putra kaya, anak kerja, putra tasawuf model-modelnya, kon yang tasawuf. Kan kamu nanti saksi kan apa? Anak kerja, anak minta pen, anak lino, anak legit, putra tasawuf. Yang ada orang yang mengatakan itu. Ya. Jadi untuk ketemu tasawufnya, menyel ati ketanya mantau kuto, nyana kita tidak tulis. Makna kuto mantau terlihat selain Allah di dalam hati kita. Jangankan kita untuk berjuang di jalan itu, mempercayainya saja tidak. Jangankan untuk berjuang, percaya saja tidak. Imam Ahmad bin Hanbal contoh itu bukan. Urutannya ya tidak segelasnya. Tapi beliau sempat bertobat, sempat kembali bertasawuf. Jadi lelah cerita-cerita lagi, cerita Imam Tolong yang mana anak patih tasawuf waktu dikala keadaan urun yang dikenal urunnya sebagai ahli tasawuf. Yang dia itu Mbak Syekhu Kadir. Nah sindrom punan ikut urungci dia aja anu lupa ber yang lupa pengarang kitanya Mbak Syekh Abdul Qadir Jailani. Mbak Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana Syekhnya dikenal ahli sufi, Sayyidul Auliya, macam-macam Syekh Abdul Qadir Jailani digelar. Jadi naurunci yang jauh bak tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Lambunya Syekh Abdul Qadir Jailani diajarkan tentang bagaimana hati ini akan berjalan kepada Allah. Gepugot jalan-jalan di dalam buatnya, gepugotlah hikmah, ya, gepugot hikmah, melayani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kebiasaan bernya, waktu bertemu, waktu berhadapan dengan murid-murid, waktu berhadapan dengan orang banyak, waktu dipajuhu sisa makanan yang dipajuh di Syekh Abdul Qadir Jailani, sisa makanan. Banyak bahasa tanyong, ya bahasa yang gimana? Baru tiga buka gejuk ke murid, gejuk ke murid. Jadi, ulung yang dikalon, kibar sufi, kibar Syekh Abdul Qadir Jailani, kibar di bukan Abdul Tasawuf. Makanan sisa ya, yuk kurung dari kemurid makanan sisa. Jadi truk haba baulunci daripada anunya, truk haba darinya ulunci nyangkut daripada anunya. Gejak bahasa Abdul Qadir Jailani, gejak bahasa Abdul Qadir Jailani, dupegah
buat pengaduan di Syekh. Karena Syekhnya arif, diterima pengaduannya. Bila kepo itu, silahkan. Banyak anjuk lelor didit silahkan. Jadi bangka kepo lam temu perjalanan katanya dari Urumci, tanya jawabnya cerita di Narita. Tanya jawab, putranya Bandung jauh. Padahal tempat saya kali jalan ini buat tidak seberapa. Buat tidak seberapa. Bertanya dumpu pertanyaan jut dijawab dia namanya. Duduk rasa hati kunci apa dokter lagi dok pikir dok. Nanti kunci dia. Dumpu jut ada malim tak boleh. Ngomong malim juga kok malim anu kanya dok. Dia pulang balik dia ada kemah. Dia ada kemah. Pak Syekh Abdul Qadir Jailani. Nutung lom, tinyak lonnya ke murid ron. Kun Syekh Abdul Qadir Jailani kon lon yang hantu, tapi Allah yang hantu ni. Hantu ni. Kon lon yang hantu, tapi Allah yang hantu ni. Yang penyebabnya lucu tu. Anak minyak itu pudro kita. Hantu ni. Jadi ada apa? Nyandung hai tu mung liakai, dia tak guru yang tasawuf, dia tak guru yang pegah sufi, hai tu mung liakai. Banyak guru fikih kan, berai tu mung pegah doa tatu je, tatu ayat, tatu dali, tatu monokiyati, tu yang pegah, pegah tu, yang pegah, banyak pepatah dia kan, malin fikah dengan dakwah. Itu mana? Munyo malim tasawuf meninggalkan dakwah. Banyak di rumah. Nah, kecuali dengan hati yang bersih. Jadi yang dalam pegah tasawuf itu sangat sulit kita dapatkan bila mana hati kita bermasalah. Bahkan kepada ahlinya sendiri, ahli tasawuf itu, saya Abdul Qadir. Lagi nanti pula. Bukannya tasawuf, bukannya tuh makanan menang-menang. Padahal ada banyak yang kuno macam-macam lainnya. Hikmah, han akan paham menyebutkannya tidak mengiyakan dia syarat yang pertama. Sudah kita akan diperjalankan dengan jalannya dia. Jadi hanya mengiyakan dia, nyatanya tidak akan paham hal ikhwal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ahli tasawuf, oleh ahli sufi tersebut. Karena tasawuf dan sufi itu fondasinya bukan lahir. Tidak bisa kita lihat seberapa besar sumpah dia, tidak. Tidak bisa kita lihat seberapa bagus jubahnya, tidak. Bukan itu tasawuf. Jadi kemudian tasawuf nasihat daripada beliau, taqwallah wa ta'ati wa luzumi zahiris syara' wa salamatis sadri, dan melazimkan zahir syariat. Urun yang karena tasawuf syariat ini sudah baik ya. Dan juga dia selalu senantiasa menjaga hatinya daripada selain Allah ya. Dan juga hifdi hurumatil masyayikh, menjaga kehormatan syekhnya ya, menjaga kehormatan syekh. Bahkan kepada kehormatan syekh karena syekh tersebut dialah ahli tasawuf, dialah ahli sufi. Karena tasawuf kepegahino wa tasawuf laisa ukhidha anil qil wal qal. Tasawuf itu tidak bisa dipahami daripada katanya dan katamu. Tasawuf menemui pegah leuri. Agak pegah pemalamnya.
tasawuf kuno bukan ahli Syekh Abdul Qadir Jalani. Nyo habalon nyo qil ataupun qal. Urung dengo hanan hukum. Hanan hukum tasawuf dengan semata-mata lung mugahnya. Karena lungnya hanya ibarat bukan urung baca kan. Urung baca. Po tasawuf ni arif bil, po tasawuf ni arif billah. Mau urung baca urung itu apa ni? Hana beda. Karena empunya tasawuf adalah ahli sufi, orang yang arif billah. Maka ditegaskan di dalam kitabnya, wat tasawuf laisa ukhidha 'anil qil wal qal. Tasawuf itu tidak bisa dipahami dari katanya, dari kata orang dan katamu. Tidak bisa qil wal qal. Mono itu ahli tukumlan, mono itu ahli popular, mono itu ahli populer. Kon lagi nang tasawuf. Ya, bukan. Walakin ukhidha 'anil jum' wa qat'il ma'lufat wal mustahsinat. Kan tetapi tasawuf itu bisa didapat daripada riyadhah, daripada latihan-latihan jum', lapar, dahaga, menahan dari itu, wa qat'il ma'lufat, dan juga menjauh terhadap perkara yang kita sukai, wal mustahsinah, dan perkara yang bagus menurut kita. Ya, tanahnya kamu kayak tasawuf, golongannya bukan golongan tasawuf, walaupun dia mengatakan tasawuf. Makanya itu pernah hadis Imam Ghazali, tasawuf dino hanya urut dikenal istilah-istilah. Islam, mono Islam, iman, mono iman, ihsan, mono ihsan, hanya mengenal istilah. Tasawuf, mono tasawuf, hanya mengenal istilah. Maka wate tajak tapakat kena inung nasi tasawuf. Tasawuf istilah yang dia paham. Yang apa kita? Makanya mandu murung mendakwa dirinya benar, melihat hatinya belum benar. Mendakwa dirinya Islam, mendakwa dirinya beriman, mendakwa dirinya ahlus sunnah wal jamaah, mendakwa dirinya sudah benar di jalan Nabi. Orang yang mendakwa diri benar, orang yang mendakwa diri benar. Orang lain dalam pandangannya yang salah benar, yang benar hanya dirinya. Laginya tanyo hana dibimbing, dididik. Tanya oleh ahli tasawuf, oleh ahli sufi. Lagi siapapun, urung malika, urung god akaika, urung ahli ibadahka, menyatanya hana dikomandoi, dipimpin dan dibimbing oleh sidro syekh yang ada billah. Nyatakan dengan ilmu tanya, dengan pengetahuannya, kau itu urungnya, salah hati hukumnya. Tanya aku yang betul. Ya. Dan yang itu. Padahal ainama tuwallu fathamma wajhullah. Baik buruk yang kita lihat, apapun yang kita lihat itu merupakan pelajaran semua. Ibrah, pelajaran. Bagi itu pelajaran itu bagi orang-orang yang mendapatkan tasawuf itu. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan tasawuf, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, permusuhan, pertikaian. Walaupun di dalam pengajian, bukan kene bukan lapangan, kene bukan lampat sal, bak tempat karu-karu, kene bukan bak tempat lain. Di dalam pengajian sendiri, bila kasat dia tidak berjalan kepada Allah, maka di dalam pengajian tersebut dia khusumah. Mana khusumahnya? Perdakwaan. Benar aku, salah kamu. Saling menyalahkan. Saling menyalahkan antara satu sama lain. Pakon lagi menang padahal sama-sama Islam. Yang minta terakhir. Takubut hapan Nabi, takubut lah hapan Quraisy. Ya takubut lah. Tapo tiga aja pakon bertolak belakang antara tanya teman-teman.
Nyan menyebutnya di dalam kejadian Fiuro lagi nyan boleh datanya holong dia lagi nyan berarti konta Allah saja sebuah lagi kan baik kundul sendiri konta Allah saja tabuh Islam, tabuh agama, tabuh Nabi, tabuh Quran, tabuh rumah dro nyaku nyokul kebugah tasawuf laisa uqila 'anil qil wal qal. Pakon nawa tasawuf menurut buku itu benar. Tasawuf menurut buku itu lagi ji. Ikut lewu yang digunakannya. Maka mendawa-dawa ini padahal tasawuf meninggalkan dakwah tujuan asalnya. Hakikat tasawuf meninggalkan dakwah. Tapi karena tidak paham hakikat tasawuf antara kita sama kita, kon meninggalkan dakwah tadi dakwah. Yang terjadi berangkat pak maka di dakwah tarikatnya dengan tarikat ini dakwah antara tarikat Syadili dengan tarikat Asyabali tarikat kamu yang paling go tarikat urut go hanago tarikat kamu menyuruh kakak hanali mana menyuruh kardo tarikat kamu dalam terjadi pendakwaan terjadi khusumah perlawanan antara satu sama lain. Nyok yang ikut Nabi yang bertanya berhenti di syariat itu sampai kapanpun pakai tadi ya. Walaupun tak kalau God pakai tadi hana menjangkau. Menyok tanya berhenti di syariat. Berhenti di tarikat lagi ngaji. Tarikat banyak. Tarikat banyak. Ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Taftazaniyah, ada Qadiriyah, ada Syadiliyah, ada macam-macam tarikat. Pada inti daripada tarikatnya hadap hati kepada Allah, hadap hati kepada Allah. Sesimpulnya, tapi panjang maknanya, pakon panjang maknanya, karena katanya tidak memahami siapapun, karena katanya tidak memahami apa itu tarikat, apa itu tasawuf, maka terjadilah perdakwaan. Jadi nyokul kebuka di Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf itu butuh yang namanya mujahadah, berjihad, perjuangan, pengorbanan dan lain-lain di dalam ketentuan tasawuf tersebut. Tasawuf itu letaknya ada di hati yang bersih, di hati yang bersih. Di situ ada tasawuf. Maka berpelah lamino tasawuf terbina di atas 8 perkara yang berbedali Bandung bak 8-nya bak 8 ronami. Bak tasawuf mabni ala saman ittisal. Tasawuf itu ada 8 perkara. Yang pertama as-sakha li Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Murah hati, pemurah bagi Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Pemurah, tidak kikir di jalan Allah, tidak pelit, pemurah di jalan Allah bagi Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan juga ridha terhadap ketentuan Allah. Di sini terbina bagi Nabi Ishaq alaihissalam. Dan juga sabar di atas musibah yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sabar Nabi Ayub terhadap menerima musibah. Sering kita terima bahwa Nabi Ayub urung yang paling berat sakit, urung yang paling berat bala musibah, bahkan sampai tinggal merah cerita, sampai tinggal ate mah lidah. Yang cerita Israelia kon hakikat cerita yang cerita di dalam kitab Durratul Nasihin karangan di Israelia. Hai Durratul Nasihinnya kon Israelia, tapi diceritakan oleh Israelia. Yang Nabi dibacara Pak Nabi, hakik Nabi tinggal
ate no tidak murung lain mantam jikai sakit bagaimana murung lain mantam jikai sakit bagaimana nyo Nabi Ayub lagi yang dalam cerita yang dalam ceritanya tapi nya bukan secara hakikatnya nya karena Israelia karena hana layaknya Mbak Nabi hai patih higo karena Nabi tugas tabligh berdakwah apa yang diperintahkan oleh Allah punya fakir Nabi lagi mudah hai patih higo hai patih karena tahu patih di mana Nabi ketan Nabi makanya kon sebenarnya cuma hana sakit Nabi Ayub sakit cuma hana tingkat yang lagi dari mana dan beliau tidak melihat itu sebuah musibah, sebuah bala, tidak karena beliau melihat itu ketentuan Allah maka dukun di dalam kitabnya sabar wassabar li Ayub alaihi salam sabar yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam dan juga isyarat bagi Sayyidina Zakaria alaihi salam nyo agak tinggal kibar makna isyarat yang jupus sabit bak Nabi Zakaria lebab hana tinggal kibar cerita tadi dan juga gharbah li Yahya alaihi salam memang gharbah mungkin itu akan tadi malam yang lebih jelas dari wali makna tidak itu berarti miskin bagi Nabi Yahya alaihi salam dan juga tasawuf bagi Sayyidina Musa alaihi salam nah bukan tasawufnya tasawuf yang bak Sayyidina Musa yang berkain wol yang bagi Sayyidina Musa karena makna suf wol jadi tasawuf berkain wol kata kalau di dalamnya berkait penani burung yang pahami tasawuf bunganya hino beco mbak wolnya tasawuf yakiban mufoji lebih golong burung mufo tapi menyemakna daripada terjemahan yang bersabit bak Sayyidina Musa alaihi salamnya berkain wol tasawuf ini dan juga siyahah bagi Sayyidina Isa alaihi salam mengembara bagi Sayyidina Isa alaihi salam dan juga fakir mutlak bagi Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sahbihi kulli wa sallim ajma'in dan juga fakir mutlak yang ada pada Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baknya bandungkan sabar nahina safha nahina isyarah nahina gharbah nahina siyahah nahina mutafat bandung bak pangkule alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu pegah nabi-nabi lain nak kah pegah ini contohnya pegah Nabi Ayub sabar pada Gupakah Nabi Zakaria isyarah, gupakah Nabi Ishaq ridha. Padahal podi mandumnya ke Nabi Muhammad. Memang nak tahu juga. Ya, kabar na cerita Pak Nabi Ayub lagi, Pak Nabi Ishaq lagi, ya Pak Nabi Yahya lagi. Mutapat cerita yang mandum Pak Nabi Muhammad. Ya, apa lagi kitab ni? Nah, kitab yang samawi yang diturunkan oleh Allah kenapa? Nah, Zabur, nah, Taurat, nah Injil, nah Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran yang kenyang Injil, Taurat, Zabur. Tepat nanti yang itu Al-Quran kan. Nah, bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang tanya bacanya, yang mana na bibe narutuh nampu ayatnya, sertuh tutlah suratnya, depluh jusnya. Kemudian berkuburlah daripada Al-Qurannya, berkubur dia ke Ummul Kitab.
mak kita, yaitu Al-Fatihah. Yang inti daripada Al-Quran yang itu Fatihah yang kalian baca lebih-lebih. Yang kanan itu yang inti mak kita, umul kita. Kemudian inti daripada Fatihah hotel kebubur Bismillah. Inti daripada Bismillah titik ba. Yang kehinam belum, yang kehinam belum. Yang pahamnya, yang ke ahli sufi. Yang paham mengenai hakikat titik ba, yang ke ahli sufi, bukan ahli lain. Bukan ahli qiraah, bukan ahli kitab, bukan ahli tafsir, bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Yang paham hakikat titik ba hanya ahli sufi. Ya. Mampu saja Bandung. Apa yang kita tanyakan mengenai susah di dalam kehidupan kita, Bandung jawabannya itu bagaimana? Bandung jawabannya bagaimana? Kibancara mono, kibancara mede, kibancara bugaka, kibancara bukpemurah, kibancara bubele lume, kibancara bubele kita, kibancara bubele ubah itu bagaimana tu? Nah, bagaimana? Mana jamu? Tak ubah terus tu. Kibancara mengambil susah. Mengambil susah berarti menyakun rasli. Ubah susah biasan benar. Ubah susah biasan benar. Tapi kalau biasan itu dah habis biasannya kita mau ulang susah lain lah. Yang tajak wih tiap biasa. Jadi saya karena biasa banyak. Ya lalu hanya tinggal di susah. Oleh susah lo, pujuk susah lo. Itu karena hanya metumung lo hakikat senangnya, hakikat tenangnya. Gaduh siat, susah le lo. Gaduh siat, susah le lo. Tapi di dalam kehidupan, ya katanya bagaimana punya hanya metumung hakikat ketenangannya. Ya, maka setiap kunci ada pada arif billah, sufi, pewaris daripada Nabi Muhammad. Yang kuno kali dari Nabi Adam, Idris, yang dari patumbuh Nabi yang kesimpulannya dari Muhammad. Orang Nabi Muhammad ada kesimpulannya yang kali sufi. Ubena Nabi nak bercerita orang roh 8 orang Nabi Yahya, Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Nawali Zakaria Abu Ayyub kah? Intinya Nabi Muhammad. Orangnya inti Nabi Muhammad pewaris daripada Nabi Muhammad. Yang inti. Sebab katanya dah mudik bak masa yang hanali Nabi secara lahiriah. Jadi pertanyaan dari yang pertama dari Tukubin, setelah kita bertarikat dianjurkan bagi kita untuk bertaubat. Apakah setelah kita bertarikat dan bertaubat lalu kita bermaksiat kembali, apakah kita mesti bertaubat dan bertarikat kembali? Maka itu taubat. Yang pertama ini taubat. Yang dikatakan dalam taubat adalah makna taubat menyesali perbuatan salah, perbuatan maksiat yang kita lakukan. Menyal di dalam kitab Manazil bukan? Dan bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Bercita-cita azam untuk tidak mengulanginya lagi. Menyetaubat jamu, menyesali dan berjanji pada diri sendiri tidak mengulanginya lagi. Yang sangat jauh berbeda. Menyesali dan berjanji pada diri untuk tidak mengulanginya lagi. Menyawia bercita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Sangat jauh berbeda.
Yang bahasa taubat yang dipaparkan oleh ahli tasawuf, oleh ahlinya, oleh ahli sufi. Pakon kepuga dia bercita-cita. Pakon di banyo dadeno berjanji. Hingan atau kadu kalon, so ahli sufi. Yang nyoku ahli, yang jin ku ahli. Yang pegah berjanji, nya inisbah taubat kon kepada Allah, tapi kepada diri. Diri ini yang tidak mengulanginya. Saya berjanji dengan diri ini. Padahal la haula wala quwata illa billah. Maka hana mustahil. Tataubat ronyo maksud hingo. Tataubat lo maksud lo. Jangan hana mustahil. Sebab taubatnya bukan tiga. Yang kehino habis-habis taubat. Tawabin. Innallaha atau ibu nandanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah maha mencintai orang yang banyak taubat. Taubat. Kon taibun. Kon taib. Kon orang yang sekali taubat. Orang yang selamanya dia bertaubat. Karena taubatnya kembali kepada ikut inabah. Taubat kembali, inabah juga kembali. Cuman beda kembali taubat dengan kembali inabah. Banyak kembali taubat, kembali dari sesuatu yang bertentangan dengan hukum kepada yang dianjurkan oleh hukum. Misalnya menyawai tak cemecu, menyawai tak menjudi, menyawai tak medina, uronyo hanali tak cemecu, uronyo hanali tak menjudi, uronyo hanali tak medina. Yang kayak kira taubat menurutnya taubat kembali. Tapi apakah hati kita ini sudah berjalan kepada Allah? Apakah hati kita ini sudah bertaubat kepada Allah? Inabah itu inabah taubat hati, menyatakan taubat zahir. Belum tentu. Nah, orang yang bertaubat secara zahir tapi lebih sombong daripada orang yang tidak bertaubat. Karena batin dia belum bertaubat. Batin dia belum bertaubat. Walaupun hanya dia kebubuk yang dilarang oleh Allah, tapi secara batiniah dia belum berjalan hatinya kepada Allah. Walaupun dia meninggalkan itu semua, itu sudah sah dikatakan taubat. Namun dia belum berinabah. Yang kedua, taubat dari diri merasa sudah bertaubat. Inabah itu. Inon baru belum taubat dari merasa diri bertaubat. Baca taubat dong, tapi taubat. Maka yang punya pun tiga orang taubat. Maka ikut taubat nasuha, taubat janji. Tahu dah yang karya Allah yang ada saya. Ya rayuk dah yang mana ada berjanji pada diri kita. Maka menyolaginya landasan taubat menyogok embung deh. Menyogot ayo embung deh. Menyobruk ayo lumoh tu. Menyogot embung, menyobruk lumoh tu. Yang menyolandasan taubat berdiri di atas diri. Landasan taubat berdiri di atas diri. Berjanji kepada diri. Dia yang maha menerima banyak taubat. Makanya tapi dengan istighfar, tapi dengan taubat. Salah baik kita selalu bertaubat, inabah. Tapi namun kan Fatihahnya kan apa ya? Kun lebih ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Put boh anak kemayang, menyahana takunnya hantar kemayang. Boh anak kemayang tiga mudah takun ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka yang kedua, rekan yang kedua, rekan yang keput hana takunnya hantar kemayang. Pokoknya takun lebih tadi. Kemudian di dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku. Kita dengar kebayang, cuma kebayang kalau keampun. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, Rabbi ghfirli, ya Allah lupampun lo, warhamni lu sayang lo, wajburni lu tempe kekurangan lo. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, balo warfa'ni
warzuqni, wahdini nabi hidayah menurut, wa'fu anni, itu pun mu'ahlu. Nak bayang, kalau ada lucu, kalau ada keluar, ya, ihdinas siratal mustaqim, yang ngajak tabinya, dia kata kubah dia ya, yang kitanya besar, kullukum dhalun, ini menandakan bahwa makhluknya besar, burung yang terpetunjuk, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kon makhluk terpetunjuk, makhluk yang diberi petunjuk oleh Allah. Kon makhluk itu baik, tapi makhluk itu dibaikkan oleh Allah. Makanya tanya pada makhluk. Ya. Jadi tapi coba. Apakah setelah kita bertarikat dan bertaubat lalu kita bermaksiat lagi, apakah kita mesti bertaubat? Mesti dapat taubatnya tapi. Hai bertarik ulang tarikat coknya, mesti ulang balik cok tarikatnya, tapi niat taubat habis bayar taubat. Kemudian yang kedua, setiap makalah yang Abuya tulis di dalam masalah makamat selalu Abuya membagi kepada 3 tingkatan. Apakah kita beramal sekaligus atau sudah atau